Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberi rahmat keselamatan kepada kita semua hingga pada hari ini. Saya atas nama Reski Andriani selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mengatur jalannya diskusi pada hari ini. Dan adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu media cetak. Dan nama-nama pemateri kami yaitu Muhammad Rafli Alam, Nur Hakiki, Heniasti Iskandar, Jun Andriadi, Asmawati, Sri Andini. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Alam. Saya perwakilan dari kelompok 7, yaitu yang dimana kelompok 7 membawa materi yaitu media cetak. Nah, media cetak ialah media massa yang dicetak dan diterbitkan secara seperti surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Media cetak juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, majalah atau magazine. Majalah ialah publikasi atau terbitan berkala yang memuat artikel, depth reporting, berita investasi, cerita, iklan, dan lain-lainnya. Ukuran majalah juga tergantung karton atau folio dan dijilid. Majalah juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan usia, yaitu majalah anak-anak, majalah remaja, majalah dewasa, yang dimana majalah anak-anak biasanya berisi tentang fashion anak-anak atau kegiatan anak-anak menurut usianya, atau beberapa kegiatan yang mencakup anak-anak tersebut atau remaja ataupun dewasa. Yang kedua berdasarkan gender, majalah wanita, contohnya itu fashion wanita, make up wanita, juga majalah pria. Tidak jauh beda seperti majalah pria wanita, tapi majalah pria lebih isinya semua tentang pria seperti pakaian, sepatu, jas, dan sebagainya yang mengenai pria. Yang ketiga berdasarkan isi, yaitu majalah berita, yang dimana di dalam majalah ini berisi tentang politik, perkembangan investasi, pokoknya mengenai berita dalam negeri ataupun luar negeri. Ada juga majalah mode, yaitu majalah yang berisi tentang fashion, yang dimana di dalamnya membahas berbagai merek-merek terkenal baik dalam negeri ataupun dalam negeri. Ada juga majalah olahraga. Ini condong ke olahraga tertentu seperti sepak bola, yang dimana majalah itu hanya membahas tentang sepak bola. Yang basket, majalah itu hanya membahas tentang basket dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal. Awalnya, jurnal merupakan catatan pribadi berisi pengalaman yang secara runtuh menimpa penulisannya. Sekarang biasanya jurnal diartikan sebagai terbitan berkala yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau organisasi profesi tertentu. Selanjutnya yaitu koran atau surat kabar. Surat kabar adalah penerbitan berkala atau harian yang berisi berita langsung, artikel, depth reporting untuk kertas plano. Tujuan atau sasaran berdasarkan motonya, contoh, bisnis, politik, atau pembagian organisasi tertentu. Pembagian seperti koran partai. 4. Tabloid, kumpulan berita olahan atau investigasi yang berisi cerita, artikel, iklan yang terbit secara berkala. Macam-macam tabloid. 1. Tabloid wanita. 2. Tabloid anak-anak. 3. Tabloid pria. 4. Tabloid politik. 5. Buletin, kumpulan berita, artikel, cerita, iklan yang terbit berkala. Ukuran kertas broadsheet, lingkup berita bersifat internal. 6. Newsletter, format dicetak sederhana berukuran folio atau
foto dengan jumlah halaman 1-10. Diterbitkan secara berkala. Lingkup berita bersifat internal. Baiklah, saya akan menjelaskan pada poin ke-7 dan ke-8. Poin ke-7 yaitu jenis tulisan dalam media. Media komunikasi berisi informasi yang dibagi menjadi 3, yaitu informasi faktual, fakta atau berita, informasi faksional, olahan pemikiran, opini, hasil pemikiran penulis tentang masalah tertentu berdasarkan fakta, artikel, karangan dalam media di luar berita, tetapi sekarang ada kecenderungan yang menyamakan artikel dengan opini, informasi fiksional, fiksi, karangan imajinatif. Poin ke-8 yaitu jenis-jenis opini. Tajuk rencana, leader news, editorial atau induk karangan merupakan sikap penerbit terhadap masalah yang aktual. Fungsinya yaitu ramalan, tafsiran, galian, internal, eksternal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Saudara Jun Andriadi. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin materi, yaitu pojok dan juga karikatur. Tujuan penulisan pojok untuk menyuntil atau mengusili suatu peristiwa yang dimuat di dalam koran tersebut. Pojok ditulis secara singkat, lugus, dan juga jeneka. Adapun contoh pojok yaitu pada pemerintah membatasi izin mendirikan minimarket. Pak Ho kasihan pedagang kecil tak kebagian pembeli. Selanjutnya yaitu karikatur. Karikatur atau kartun editorial merupakan bentuk opini bergambar yang bersifat sindiran yang mengandung sebuah kritikan atau mengomentari berita dan isu yang sedang ramai dibahas di masyarakat yang mencerminkan sikap koran yang bersangkutan. Gambar untuk menceritakan atau sentilan koran biasanya mempunyai tokoh dengan karakter yang khas, contohnya Om Pisikom. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Sri Andini Syaiful. Baik, saya akan melanjutkan yang terakhir tentang artikel. Tulisan lepas tentang berbagai hal yang aktual merupakan opini pribadi penulis. Bahkan tulisan bahasa dari referensi, isinya merupakan pandangan, penilaian, dan solusi penulis. Penulisannya bisa dari dalam wartawan, koran atau majalah tersebut, atau orang luar. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.